Selamat datang di sebuah program turunan dari IP Work Life Trampoline. Banyak yang tahu gue punya IP Work Life Trampoline, di mana kalau bentuk sinernya gue bacain email yang masuk ke sinerwlt@gmail.com dengan harapan pertanyaan seseorang bisa mau klik kesan banyak. Tapi kali ini gue berdua dengan seseorang karena ini adalah WL Talks, Work Life Talks, di mana gue ketemu dengan professionals, dengan pelaku bisnis, dengan leaders, kemudian ngomongin soal hidup, tentang karir, dan hari ini spesial sekali di episode perdana, Roy. Oh, oke. Beban banget nih. Yoi, waktu gue bikin Skakmat, lo tau program Skakmat kayak gue baca apa sih? Anies Baswedan tuh perdananya. Lu tuh levelnya sama dia di dunia politik, lu di dunia karir dan bisnis. Anies, Roy. Bapak Roy atau pengennya dipanggil Roy, nggak nyaman kata dipanggil Pak. Ya, masih muda. Bukannya lu bos di sini? Enggak lah. Iyalah. Atas bos ada bos lagi. Lu kan Gua masih mereport kepada seseorang, jadi gue bukan bosnya. tapi kan lu membawahi banyak orang, Head of Acquisition and Portfolio. Iya. By definition, Head of Acquisition and Portfolio itu di Bank Saku, by the way. Itu secara definition itu apa? Jadi gue bertanggung jawab untuk meng-acquire nasabah baru, Bank Saku, dan juga memanage nasabah yang sudah masuk. Ini mau diapain nih gitu kan? Nggak cuma didipin aja dong, nggak cuma diminta buka rekening terus udah, tapi juga kita manage engagement-nya, portfolionya, supaya dia balance-nya naik terus, tetap aktif sama kita. Iya sih, oke. Nah, untuk yang dengar nama Bank Saku, pasti cukup familiar. Kaos ini pun ada kaitannya sama Bank Saku. Karena Bank Saku sekarang lagi kerja sama kami di Comika ngejalanin Mensrea Stand Up Comedy Tour. Udah jalan beberapa kota dan masih akan jalan lagi. Dan rencananya Roy akan jadi opener Mensrea Indonesia Arena, guys. Gokil, gue bingung ya. Orang susah banget sih saya akuisisi gitu. Yeah. Tapi lu adalah pecinta stand up? Iya, gue dari 2000 berapa ya? 10, 12 aja udah nonton. Iya. Ya, dari Panji masih ada rambut, sekarang udah nggak ada, gue udah nonton. Kenapa fokusnya di rambut? Kan berat badan juga bisa. Sekarang gue langsing. Sorry. Gue pertama kali ketemu Roy adalah, Roy itu penonton gue sebenarnya. Iya. Tahun berapa itu? Lu inget gak show gue yang lu tonton pertama kali? Gua nonton yang berbayar itu ya? Iya. Yang pohon itu loh, pohon pretensius itu. Iya, pohon pretensius sama Sake Bang Saku. Sake Bang Saku. Pohon, kalau ditanya, by the way, yang bikin pohon tuh Angga Sasongko loh, bosnya Visinema, yang sekarang bikin Jumbo tuh. Nomor 1 ya? Iya. Sayang waktu itu dia belum punya the brilliance of making Jumbo, jadi pohon buku. Dia yang bikin, jadi waktu itu dia art directornya sama Sake Bang Saku tuh. Gue pikir gue mau naik level kan di teater Jakarta. Itu pertama kali ada acara stand up di situ kan. Terus gue pikir, gue pakai art director dari Angga Sasongko. Terus bilang ini terlalu kosong Ji. Gue bikinin art piece di tengah. Gue percaya aja sama Angga Sasongko. Emang percaya gue pas nyampe, gue kayak yang ini apa nih? Dia bilang ini pohon ilmu. Kata, bisa aja nggak capek bangsat kata gue. Tapi gue hafal mukanya Roy karena gue yang ikut ngedit. Gue hafal tuh muka-muka orang-orang yang ada di situ. Makanya ada Roy di situ. Itu lu usia berapa? Wah, gue lupa ya. Itu tahun berapa sih? 2013. 13 itu berarti 12 tahun yang lalu, gue 28. 28. Iya. Udah kerja tuh. Udah kerja. Udah kerja. Bukan di sini. Belum di sini. Belum di sini. Iya. Kita kan ngomongin namanya work life talks ya. Iya. Jadi ngomongin kerjaan tapi ngomongin kehidupan juga. Boleh. Perjalanan menuju Bank Saku itu datang dari perjalanan karir di industri yang samakah? Ataukah lu sempat pindah-pindah industri kah? Total gue kerja udah 18 tahun ya. Masih miskin aja tapi. Jangan gitu. Jangan. Jangan gitu. Nggak enak kami di depan-depan. Selalu ada yang, tapi memang selalu ada yang di atas kita. Ya, 18 tahun kerja, majority, nggak semuanya di perbankan. I think 16 dari 18 itu di bank. I think udah ini bank ke-6 kalau gue nggak salah hitung. Jadi memang karirnya di perbankan semua sih. Waktu itu lu kuliahnya apa kalau boleh tahu? Teknik industri gua, anak UI. Anak UI? Iya. Teknik industri? Betul. Masuk tahun? 2003. 22 tahun yang lalu, anjir tua gua. Oke. Iya, gua baru mau ngomongin tahun 2003 gua ngapain, nanti tambah kelihatan lebih tua lagi gua aja. 2003 teknik industri, UI, keluar langsung kerja di perbankan atau belum? Belum. Dulu kerja di Sampurna dulu, 2 tahun lah kurang lebih. Habis itu gue baru ke perbankan dari Danamon, Maybank, UOB, DBS, Commonwealth, sekarang Bank Saku. Oke. Di Bank Saku sendiri berarti udah? 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun.
Apa dari industri perbankan yang membuat lu kepake terus? Kalau kepake terus kan pasti karena track recordnya oke. Track record oke, gue juga percaya karena lu comfortable di industrinya. This is something you can handle, you understand gitu. Karena kan ada banyak, siapa tuh harusnya di industri stand up comedy kan kita nggak tahu. Tapi apa dari industri perbankan yang? Satu, gue basicnya kan teknik industri kan problem solver lah ya. I think basic anak teknik pasti problem solver kan. Jadi I think basic itu. Jadi waktu gue masuk perbankan itu gue di operational itu role-nya as process improvement. Jadi gue startnya dari situ. Jadi sebetulnya skill itu nggak cuma applicable di industri perbankan sebetulnya, bisa di mana aja. Which is itu practically consultant kan. Process improvement, tapi khusus buat benerin proses perbankan. Which is I think prosesnya sendiri itu nggak diajarin tuh di mata kuliah manapun. Mungkin hanya anak yang kuliah khusus perbankan di Kuningan. Perbanas. Cuma Perbanas yang belajar itu. Sisanya anak ekonomi nggak belajar proses perbankan tuh kayak gimana. Jadi once lu udah nyemplung, lu tahu prosesnya, dan kebetulan memang orang perbankan tuh biasanya emang motor-motornya bank-bank terus. Kenapa? Karena once lu udah tahu prosesnya itu unik ke industri itu gitu. Jadi lu biasanya nggak akan keluar lagi sih dari sana. Dan gue mulai dari proses improvement, gue ngerti prosesnya end to end. Nah akhirnya gue bisa melihat nih kayaknya di sisi mana nih yang gue bisa berkembang lebih maju, terus gue pindah ke marketing, gue pindah ke bisnis sampai sekarang. Gitu. Ini ya, industri perbankan tuh nyedot tenaga kerjanya kan kenceng juga tuh dari dulu. Anak ITB itu bahkan ada, kan gue ITB, seni rupa. Karena teknologi tanpa seni akan membosankan kawan-kawan. Teknologi tanpa seni semua mobil sama bentuknya, betul kan? Betul. Iya, seni yang bikin itu beda. Tapi Dulu anggap aja adalah lu kuliah di ITB, jurusannya apapun, lulusnya ke bank. Ya. Mau lu penerbangan, teknik industri terutama masuknya ke bank semuanya. Bahkan di Asia Tenggara, di ITB itu ada satu-satunya jurusan apa sih soal angkasa-angkasa itu? Gue lupa dah. Bukan aeronautika. Pokoknya tentang luar angkasa lah. Tentang bintang-bintang dan tata surya gitu. Tapi lulusnya ke perbankan, ujung-ujungnya. Ada apa dari industri perbankan yang sedotannya itu tinggi banget gitu? Karena I think anyone bisa masuk sih, karena bahkan anak ekonomi pun kalau masuk perbankan sama juga knowledge-nya gitu. Karena nggak ada diajarin proses detail perbankan tuh kayak gimana sih di luar sana, nggak ada. Jadi anyone masuk ke perbankan, menurut gua levelnya sama. Belajar dari nol juga gitu. Iya. Mungkin ya, nyokap gua juga kerja di bank. Nyokap gua malah kuliahnya lebih nggak nyambung lagi. Sastra Prancis UI. Betul. Yang penting logikanya jalan gitu kan. Iya. Jadi setting itu yang diasah di universitas lah. Gitu. Oh ya mungkin ya. Nyokap gue kalau ngomongin bank ya, ini nyokap gue dari Citibank terus ke Bank Universal. Terus Bank Universalnya kan ngelebur ya. Yeah. Terus udah nggak lagi. Nyokap gue sempat ngajar service excellence. Karena nyokap gue waktu dia megang Universal. Awal gue kerja di Dalaman service excellence. Oh iya? Under unit itu. Under service excellence. Nyokap gue tuh sangat ekstrim soal service excellence. Nyokap gue tuh semua cabang yang dia pegang tuh menang service excellence di tahun tersebut. Agak nurun ke anaknya. Anaknya sekarang kalau jadi perusahaan ada yang komplain dikit, triggered. Tapi oke. Sekarang lu berada di Bank Saku. Bank Saku ini harus diakuin emang relatif baru kan. Lu kalau memperkenalkan Bank Saku kepada halayak umum biasanya ngomongnya gimana? How do you introduce Bank Saku? Bank Saku itu bank dengan layanan digital. Jadi kita ini bisa dikat kan sih? Nggak bisa, udah lanjutnya nggak apa-apa. Ngeblank dikit juga nggak apa-apa, gue aja sering ngeblank. Gue sering AE. Jadi bank digital yang kita support solopreneur sama anak muda yang aktif, kreatif, yang pengen tumbuh, gitu sih. Stop. Ya. Bank digital yang mendukung, ini spesifik sekali nih, solopreneur dan anak muda yang ingin bertumbuh. Ya. That's a very specific market. Ya, sekarang kita kan ada research-nya gitu ya, bilang bahwa tahun 2000 something itu kita akan dihuni oleh majority solopreneur, orang-orang it's either yang memang fokus menjadi entrepreneur sendirian solo atau yang sampingan. Gitu. Jadi semua orang akan hustling gitu ya, karena ya pasti karena tuntutan zaman, demand untuk tetap bertahan hidupnya pasti lebih tinggi gitu kan. Jadi pasti orang akan hustling, punya second job atau dia entrepreneur tapi sendirian. Jadi kita mau nyasar itu dari sekarang. Gitu. Berarti usianya ya usia ada di usia first jobber atau Gen Z lah ya. Iya. Emang gitu Gen Z hitungannya 20 30. Apa alpha ya?
Gak tahu juga sih gua agak kurang paham sih. Orang aja pokoknya anak muda lah itu umur segitu. Tapi sebagai bank yang baru, gua rasa wajar ya untuk apalagi ini adalah sebuah lembaga di mana orang akan titipkan dananya kan, rezekinya kan. Apa yang Bank Saku sudah lakukan selama ini untuk memperkenalkan, oke, ini relatif baru tapi kami legit kok, kami terpercaya dan segala macam. Biasanya pendekatan apa yang dipakai untuk memenangkan kepercayaan gitu? Kan memang betul untuk bisnis bank kan bisnis trust lah ya, kepercayaan. Jadi kita sebagai bagian dari Astra Financial, I think semua orang juga tahu Astra itu siapa, udah berapa lama. I think itu bisa nge-build trust ke kita gitu. Jadi kita bukan, ya mungkin memang secara bank kita baru, tapi kita bukan pemain baru secara ekosistem gitu. Kita bagian dari Astra Financial dan WeLab itu entity dari Hong Kong yang udah punya bank digital juga di Hong Kong. Jadi mereka transfer knowledge mereka ke Indonesia. Jadi both dari shareholders kita tuh bukan pemain ecek-ecek lah gitu ya, ada kawakan juga gitu. That's the first one. And yang kedua adalah kita juga map ini musuh-musuh kita, kompetitor kita punya apa sih? Apa yang kita bisa offer yang mereka belum tawarkan saat ini gitu. Jadi kita punya beberapa fitur unggulan yang jadi pembeda gitu ya. Kayak Tabumatic. Jadi itu setiap kali kita transaksi, kris ataupun bayar tagihan, kembaliannya bisa otomatis tertabung ke Saku Booster namanya. Nah, Saku Booster itu apa? Saku Booster itu saku dengan bunga istimewa up to 10% per annum. 10% gede dong. Orang lain nggak ada yang nawarin tuh. Gitu. Jadi semua hadiah dan tadi yang Tabumatic tadi kekumpulnya di Saku Booster itu. Dan itu hopefully bisa ngebantu teman-teman yang lagi compounding rezekinya gitu kan. Terus yang ketiga kita juga ada Busposito namanya. Mirip deposito tapi ada elemen sosialnya. Jadi semakin banyak orang yang ikut semakin tinggi bunganya. Jadi harapannya semakin banyak orang yang ikut dalam bus. Jadi kan itu bentuknya kayak bus gitu. Jadi kalau penumpangnya cuma 1, bunganya misalkan 5%. Tapi kalau misalkan sampai 100, bunganya 7%. Wow. Nah, jadi pengen mengedukasi juga bahwa untung jangan sendirian, jangan sendirian, diajak teman. Apa sih yang lu lihat dari kecenderungan orang yang di target market itu 20-30 terhadap financial literacy-nya gitu? Apa yang lu baca gitu? Karena kan gue bisa bayangkan kan usia saya tidak muda lagi. Usia saya 46 tahun. Saya tidak bisa ngomong mewakili generasi-generasi tersebut. Tapi apa yang lu lihat habitual dari market lu ini yang membuat akhirnya muncul produk-produk atau layanan seperti tadi gitu? Iya, kita ngeliatnya orang sekarang sih lebih banyak makan tabungan ya. Jadi orang lebih suka spending ketimbang saving. Makanya kita bikin Tabumatic, nabungnya otomatis gitu kan. Jadi setiap kali belanja sekalian nabung kayak gitu. Dan nabungnya juga kita kasih insentif lagi, nggak bunga 0,5%, 2%, 3%, tapi 10%. Jadi kita mau menginsentifkan mereka supaya nabungnya lebih giat lagi, kayak gitu sih. Tapi dalam konteks bank digital, maksud gue, kenapa ada kecenderungan apa atau ada fenomena apa yang membuat bank digital ini, kan bank digital tentu emang bermunculan belakangan ini. Emang apa sih strength dari bank digital? Mengingat banyak transaksi yang terjadi di Indonesia kan juga pakai semacam produk wallet gitu ya. Maksud gue, dan terkenal sekali bahwa nggak tahu di negara lain, tapi di Indonesia pada nggak suka nabung kan. Lebih banyak nomor handphone daripada nomor rekening. Betul. Di Indonesia gitu. Terus kehadiran bank digital ini secara signifikan tuh mengambil peran apa gitu? Kadang accessible sih. Mungkin kalau kita bandingin bank digital sama bank konvensional dulu ya, lebih akses sih. Jadi mungkin dengan ID digital gue nggak perlu nggak perlu sewa ruko di mana gitu, di Surabaya misalkan, nggak perlu sewa ruko di Cirebon misalkan gitu. Tapi setiap orang yang punya handphone bisa buka rekening. Gitu. Setiap orang yang punya handphone dan KTP bisa buka rekening. Gitu. Jadi secara akses dibandingin bank konvensional, kita tentu memberikan akses yang lebih luas, gitu kan, dan bisa transaksi 24 jam. Nggak tergantung sama jam operasional cabang, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kalau dibandingin sama e-wallet, tentunya bank tuh lebih, gue boleh nggak sih? Nggak boleh kali ya. Bank lebih bebas ini mah. Ya. Ada yang nonton nggak sih, berapa sih? Makanya yang subscribe sih 1 juta. Aman aja. Bank lebih terregulate lah gitu. Kita diregulasi dengan sangat ketat gitu ya oleh OJK dan BI. Jadi kalau dibanding dengan produk finansial seperti wallet tadi, kita lebih secure sih gitu. Gue tuh kan ketika denger lu ngomong siapa yang jadi target marketnya, itu tuh gue langsung berkaca dengan email-email yang sering gue terima di sinerwealth@gmail.com. Memang harus gue akuin, solopreneur memang banyak sekali. Dan solopreneur itu keresahannya tinggi, dan yang paling spesifik dari solopreneur itu adalah bingung.
Solopreneur itu bingung mau nyari mentorship, bingung bertanya dan segala macamnya. Gue dengar bahkan lu juga punya semacam program ya, spesifik gitu untuk solopreneur. Kita juga ngebaca itu bahwa solopreneur itu butuh mentor gitu ya. Betul. Selain tentunya mereka mungkin bisa ada research sendiri, tapi orang Indonesia kan memang sosialnya tinggi gitu ya, pengennya ketemu langsung ngobrol. Kita punya namanya Solopreneur Academy, di mana kita ngumpulin solopreneur yang bingung-bingung tadi, yang butuh mentor. Kita juga undang 1-2 pembicara yang kompeten tentunya, punya pengalaman, punya expertise di situ untuk sharing. Mereka pengalamannya seperti apa, kayak gitu sih. Kita udah jalan di Surabaya tanggal 3 Juni ya. 3 Juni ada asisten di situ. 3 Juni, terus kapan lagi? Bandung tuh di akhir bulan ini ya. 26 Juni. Dan di Jakarta di tanggal bulan depan di bulan Juli. Ya. Gitu. Begitulah enaknya. Gue juga minta ingetin dulu sama Lia. Apa Lia? Oke, nah ketika ngomongin soal target market, yang nonton ini tambah ngerti kenapa akhirnya Comika dan Bang Saku kolaborasi, terutama dalam hal ini adalah dengan Mensrea. Terlebih lagi karena Roy-nya emang nonton stand up gue juga. Gue rasa agak kayak full circle gitu ya Roy. Dari penonton terus bermitra. Iya. Apalagi tadi lu bilang lu dulu ngerasa tiket gue kemahalan. Iya. Ya ini anekdot ya. Jadi waktu nonton Mesake Bang Saku, gue nonton paling atas tuh. Paling murah lah pokoknya. Iya gitu. Terus gue merasa, nih tiket mahal banget. Makin lama makin mahal. Paling murah berarti 600.000 kali sekarang. Paling murah sekarang 550.000. Iya, kapitalis memang. Iya. Sama aja kita. Terus kayak nggak make sense sih harganya. Udahlah, gue kerja dengan baik gitu ya. Meningkat naik karir sehingga gue bisa memutuskan bahwa one day perusahaan gue kerja sponsornya kejadian gratis. Kejadian juga emang kayak full circle dan dalam hidup dan karir gue ya. Dan ini selalu gue ingetin ke komedian. Alasan kenapa lu harus terus stand up, terus berkarya, terus taruh konten lu di luar sana karena lu ngebangun orang yang ngikutin karya-karya lu. Kadang-kadang kita kaget dalam perjalanannya ketemu gitu. Aneh banget gitu. Biasa ngetawain gue, sekarang ngetawain gue juga sih. Cuman sekarang kita ngomongin kolaborasi antara gue, Comika dan Mensrea dengan Bang Saku. Sebenarnya waktu itu kita pernah ngobrol bahwa emang Bang Saku juga udah menatap ke arah market stand up comedy. Karena mungkin ngerasa ada crossingan dengan yang lu incer tadi. Satu, kita ngelihat bahwa kita pengen jadi relevan ya dengan audiens kita. Dimana kita ngelihat audiens kita tuh salah satu aktivitasnya adalah nonton stand up comedy. Jadi kita pengen hadir di mana audiens kita hadir gitu. Dan tentunya kita pilihnya Panji lah. Ya Indonesia Panji gitu kan nomor satunya. Di Bang Saku ada di situ. Gue ingat ada satu momen pas lagi meeting ada Roy juga, ada yang lain-lain. Terus ngomongin bahwa stand up comedian kan salah satu yang jadi karakteristik stand up comedian adalah we bring out truth. Sometimes you like, sometimes you don't like the truth, but we're just trying to entertain you guys. Terus ada diskusi soal Mensrea sebagai pertunjukan yang ngomongin politik, terus Roy bilang aman-aman, kalau Panji aman, Panji aman. Segitu kenalnya ya. Kalau gue mah bisa dia bertanggung jawabkan lah joknya. Nah, ketika memilih dengan Mensrea, ada kemudian program-program yang lahir. Makanya salah satunya, ini kaos yang gue pakai, ini kan atasan Presiden Republik Indonesia. Atasan Presiden Republik Indonesia ini adalah sapaan kepada penonton Mensrea. Jadi kalau udah nonton Mensrea, lo tahu bahwa gue ngebuka dengan Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia, maksudnya rakyat Indonesia. Terus ini spesifik, itu hanya bisa dibeli kalau lu buka rekening Bang Saku. Jadi lu download app-nya, habis itu lu masukin ada kode promonya. Kode promonya untuk kaos adalah Mensrea BSQ. Kemudian lu top up Rp200.000, nanti ada email masuk ke situ, masuk ke email lu. Terus nanti ada kayak voucher ya, kode voucher. Kode vouchernya yang lu pakai untuk berbelanja baju ini di mensrea.id. Karena ini hanya bisa dibeli oleh yang buka rekening Bang Saku. Dan bukan cuma itu, lu bisa dapat potongan Rp100.000 untuk nonton Mensrea, baik nonton offline, off air di Indonesia Arena ataupun di secara live streaming. Kalau lo mau live streaming, tadinya Rp300.000, dipotong Rp100.000 jadi Rp200. Melakukan hal yang sama, tapi kode promonya tuh adalah Comika Live. Kalau lo nyari diskon untuk nonton langsung, Mensrea JKT. Nah, kalau gue sih, usul gue jangan ketinggalan Mensrea Indonesia Arena. Plan gue soalnya beliau hadir beneran.
tidak sebagai opener. Debus. Oke. Jangan. Kalau ada apa-apa gue nggak bisa selamatin nih. Bukan apa-apa, Indonesia Arena gede. Ambulans dari depan agak lelet menuju ke sana. Tapi jadi lu kalau suka nonton basket, kayak misalkan di stadion basket itu kan suka ada kayak meja gitu, meja di mana biasanya ada Shaquille O'Neal, terus gitu ada Charles Barkley dan segala macam, ada ngobrol-ngobrol dengan pemain. Nah, meja kayak gitu tuh mau gue hadirkan di Indonesia Arena dengan latar si penonton-penonton dan stage. Terus ada sejumlah siniar yang di situ dengan bintang tamu. Pak Roy salah satunya yang kalau lucu langsung dilempar ke panggung, saat gitu, langsung dipakein jas. Jadi silakan disikat. Nah, banyak pertanyaan terkait kalau udah punya dan banyak sekali, which is it's exciting for me karena berarti banyak orang yang di luar kerja sama ini emang ternyata udah kenal dengan Bang Saku, udah percaya dengan Bang Saku, udah buka rekening bersama dengan Bang Saku. Mereka nanyain program untuk yang existing. Ya. Izin gue baca ya. Roy. Jadi untuk yang sudah menjadi nasabahnya Bang Saku, ada program. Ini programnya gokil nih, karena programnya lu langsung dapat tiket. Kalau lu lock fund 3 juta dan lu tahan sama 6 bulan, lu langsung dapat tiket silver. Nggak pakai diundi, nggak pakai berantem, nggak pakai apa-apa, nggak pakai raffle, langsung. Jadi lock fundnya 3 juta, ditahan 6 bulan, langsung dapat tiket silver, langsung buat lu. Kalau yang lu kunci dananya, lock fundnya adalah 7,5 juta, lu tahan sama 12 bulan, lu langsung dapat tiket sapphire. Dan kalau atau pilihannya adalah lock fund-nya 15 juta, keep-nya 6 bulan. Ya, jadi antara 7,5 atau 12 bulan atau 15 juta, keep-nya 6 bulan juga dapat tiket sapphire. Nah, untuk bayangan tiket sapphire itu tegak lurus panggung. Jadi kalau misalnya ini panggung, ini diamond, ini emerald, nah ini sapphire, jadi lu nggak dongak nontonnya tegak lurus. Dan sedikit hint yang selalu gue berikan, gue tuh kan punya undangan. Sejumlah artis gue taruhnya di sapphire. Jadi kan lumayan kan, nontonnya enak, tengok kanan kiri isinya artis. Nah, ada tambahan? Boleh bantu nambahin. Jadi gue boleh show kasih lihat. Boleh ya. Dan saldonya ketutupan. Oke, aman. Jadi kalau udah punya Bang Saku, tinggal klik yang tombol kado di sini nih. Tombol kado. Nah, habis tombol kado muncul, klik aja yang kunci dana segar. Nah, nanti di bawah ada nih. Mana tadi? Nah, ini dia. Mens Rea ada yang 7,5, ada yang 15, ada yang 3. Tinggal pilih mau yang mana. Dari situ ikutin aja instruksinya. Ya, jadi karena banyak yang komplain, hampir setiap hari kali gue kalau ketemu orang, war-nya susah, masih ada tiket atau enggak gitu. Nah, sekarang nggak perlu war, langsung dapet. Jadi silakan disikat aja. Dan gue sih berharapnya dengan banyaknya orang-orang yang terlibat mempercayakan ke Bang Saku, mungkin Bang Sakunya juga happy, kerjanya dengan Comika juga jadi panjang dan sama-sama bisa beneficial in the long run karena gue tuh kan gue baru balik jadi yang megang Comika lagi. Tadinya sosok ke Amerika, sosok mengejar mimpi gitu. Lupa kalau gue tuh sebenarnya juga solopreneur, mesti dirawat ini entrepreneurialnya. Ini lagi mencoba untuk membuka informasi bahwa kami lagi ngebuka kerja sama seluas-luasnya. Salah satunya adalah dengan Bang Saku ini. Nah, kita sekarang akan masuk kan, soalnya kan Roy ini tadi udah bilang udah berapa tahun? 18 tahun? 18 tahun kerja. 18 tahun kerja, pasti punya pengalaman kerja yang luas. Dia lebih sah untuk jawabin email-email yang masuk ke sinarwlt@gmail.com. Gua memang kerja dari tahun 2001, tapi gua kerja di radio. Pernah jadi sales sih, pernah jadi sales di UPS. Oh, tahu. UPS kan ada FedEx, TNT, DHL, gua UPS. I love that company so much. Jadi kita akan coba bacain email-email yang masuk ke sinarwlt@gmail.com. Nanti Roy akan coba bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita mulai ngomongin ini, umur 25 ingin mencoba karir yang lain. Halo Bang Panji, salam hangat, nama saya Pak Ketimbang Timplung, gue sensor ya. Karyawan swasta di perusahaan kontraktor. Penempatan di pedalaman Kalimantan, saya udah kerja di kontraktor ini 7 tahun. Dari 2018 setelah lulus SMK, langsung diterima di perusahaan kontraktor lewat jalur orang dalam. Itu bapak saya sendiri. Yang kebetulan pada saat itu juga kerja di PT tersebut. Di tahap saya yang udah cukup lama bekerja di bidang yang sama, selama ini mulai merasa jenuh dan merasa ingin mendapatkan pengalaman dan ilmu di tempat kerja lain, namun di daerah tidak terlalu pedalaman. Tapi saya masih dilema, karena kalau saya resign, saya masih punya banyak tanggungan, adik yang kuliah dan lain-lain. Saya perlu saran dan pandangan Bang Panji, apakah saya harus berani keluar dari zona nyaman, apa bertahan dan menahan keinginan-keinginan mencari pengalaman di tempat lain. Terima kasih udah dibacain. Di dalam hidup kita selalu ketemu antara kita atau teman-teman kita ya yang punya keresahan, gue lama banget nih di industri ini.
apa ini ya industri gue selamanya, apakah gue ngunci di sini, apakah gue pindah. Nah dia kan basically kan mewakili keresahan banyak orang juga. 7 tahun kerja di satu bidang, tapi jenuh. Semua juga jenuh. Rio Febrian juga jenuh. Ada lagunya tuh, gimana lagunya? Lupa. Gimana? Lagi jenuh gitu. Terus dalam kejenuhan itu orang bertanya-tanya, cabut apa enggak ya? Kalau lu maksudnya gimana? Sebagai orang yang 18 tahun kerja dan mostly in the banking industry. Kalau jenuh kan nggak mesti pindah perusahaan ya. Bisa jadi pindah bagian aja gitu. Gua pindah bagian. Beberapa kali melakukan itu. Gue juga orangnya bosanan. Gue kalau lihat CV gue tuh paling 2-3 tahun tuh pindah kerja gitu. Tapi ada tempat di mana gue ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun. Di perusahaan itu gue berpindah function. Jadi perusahaannya sama, tapi gue berpindah bagian aja. Jadi itu ilmu baru, atasan baru, environment baru. Jadi break di kejenuhannya gitu sih. Tapi apa poin untung yang lu dapat dari situ ketimbang beneran pindah ke tempat lain? Apakah yang lu harapkan adalah at least industrinya sama sehingga ada modal yang bisa gue buat terus? Karena kan nggak enaknya lu pindah industri nol lagi tuh. Betul. Tapi kalau ngeliat dia kan umurnya sebenarnya masih muda. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Gue dulu pernah jadi editor buku, coy. Editor buku iya. agak jauh ya. Gue nulis buku. Oh, nulis buku, oke. Jadi gue ada kenal beberapa penerbit, terus kayak gue ngajak kantoran apa jadi editor ya gitu. Coba aja jadi editor gitu. Gue ngelamar gue, dites, berhasil. Ke penerbit gitu? Penerbit. Wow. Terus pas mau offering, gue diomelin nyokap gue katanya. Gue kuliahin mahal-mahal. Ya ampun. Klasik sekali. Jadi menurut gue masih dengan umur 25 tahun itu masih bisa banget buat lompat. Pun gitu ya, amit-amit nggak sesuai dengan ekspektasi, masih bisa putar balik karena masih muda sih. Gitu. Kecuali lu udah umur 30 plus, punya istri, punya anak, that's another story gitu. Tapi kenapa tadi gue bilang nggak mesti lompat perusahaan, bisa lompat function aja, karena dia juga cerita kan dia punya tanggungan segala macam. Mungkin kalau lu pindah perusahaan, itu terlalu beresiko lah. Betul. Gitu. Mungkin di perusahaan yang sama, tinggal ubah function. Kenapa? Beresikonya lebih kecil karena lu udah kenal environment-nya gitu. Apes-apes nih, ternyata gue nggak cocok, ya bisa minta tolong, balik lagi deh ke tempat yang lama. Oke. Thank you. Kita sekarang masuk ke yang berikutnya. Ini specifically minta disensor. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia, Bang. Perkenalkan, aku cewek usia 29 tahun, pacaran dengan cowok umur 30 tahun, udah bareng sama 3 tahun. Aku kerja di dunia korporat, posisinya udah leader, cukup sering berurusan dengan mitra perusahaan yang levelnya setara. Dari sisi pendidikan, status sosial, penghasilan, jujur, aku tuh jauh di atas pasangan. Putusin aja udah. Bro, jangan buru-buru, santai lo, itu santai dulu. Sementara itu pacarku awalnya juga leader di bidang F&B dan udah kerja 5 tahun di tempat yang sama, tapi beberapa bulan lalu restorannya tutup karena defisit. Dia sempat kerja di cleaning service dan cuma sebulan, wow jauh. Padahal itu turun jauh dari posisi sebelumnya dan dia tetap mau ngelakuin itu, tapi malah nggak lanjut karena tempat kerja udah nggak pakai outsourcing lagi. Sekarang udah sebulan dia nganggur, udah coba apply ke beberapa tempat, mentok cuma di tahap wawancara. Tahun ini lowongan memang banyak, tapi rata-rata underpaid dan susah ditembus. Selama dia nggak kerja, semua biaya hidup, bayar kosan, makan, token listrik, aku yang tanggung karena kita tinggal bareng. Awalnya aku masih kuat dan sabar, tapi makin lama tekanan dari kantor ditambah beban finansial di rumah bikin aku makin stres. Aku mulai sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, jadi kepikiran apa karena kami nggak setara, aku merasa lelah sendiri. Ini lagu banget ya? Emang ya, yang mana lagunya? Nggak tahu. Main nyebut aja. Tapi di sisi lain aku juga sadar pacarku bukan nggak berusaha. Dia juga tipe yang sangat baik dan suportif. Semua urusan domestik dia yang handle, dari masak, beberes, sampai mijitin aku tiap pulang kerja. Dia nggak pernah ngeluh dan kerja kerasnya kelihatan banget. Bahkan dia mau turun jabatan pun dijalani dengan tanggung jawab penuh. Dan mungkin itu juga yang bikin aku masih bertahan sampai sekarang. Aku sayang, tapi kasihan aja. Jujur, aku juga kasihan berdiri sendiri. Harusnya aku bisa fokus berkembang. Tapi sekarang aku energi habis untuk mikirin bertahan. Pemaja harus gimana ya? Stay dan percaya ini cuma fase atau harus realistis sama masa depan? Maaf kalau ini gak terlalu relate sama sinner. Wow, relate banget ini. Tapi ngerasa ini juga bagian dari dilema dunia kerja dan relasi yang banyak dialami perempuan di usia produktif. Terima kasih sudah dibaca. Salam, yang katanya independen, tapi ternyata tetap butuh dipeluk stabilitas. Gokil. Drop the mic. Gokil. Blak. Yo. Gimana menurut lo? Bertahan, tapi situasinya kayak gitu dan nggak tahu. This is a very, very hard face in Indonesia untuk nyari kerja. Atau tinggalin laki-laki ini seperti yang tadi lu bilang di awal dengan begitu jahatnya. Tapi kalau lu di posisi
ini ngelihat situasi itu kayak gimana? Gua nggak tahu nih ya, gua agak sulit ini berat juga pertanyaannya. Kalau lu walaupun moga-moga enggak ya, tapi kalau lu ada di posisi laki-laki, lu berharap apa sama si cewek? Gue dari dulu bilang sama istri gue, lu aja kerja, gue di rumah, tapi dia nggak pengen gue, beneran pengen gue. Waktu itu Mila pernah bilang gini, padahal ya, kalau di Indonesia itu lebih lazim poliandri daripada poligami, aku enak. Aku punya 3 suami. Satu yang kerjanya main sama anak-anak, satu sama aku, satu beberes rumah. Iya, kalau lu misalnya lu nih kehilangan pekerjaan, apapun lah alasannya, pasangan lu udah mulai ngomel-ngomel mulu, lu mau minta dia kasih lu waktu untuk bertahan sementara lu berjuang, atau lu bilang gini deh, gua aja deh yang megang rumah tangga, lu yang kerja, atau lu bilang relakan aku pergi. Kalau gue sih ngelihatnya, gue pribadi ya, ini mungkin beda-beda tiap orang, tapi gue nggak masalah kalau gue harus di rumah, dan kalau memang istri gue atau pasangan gue punya karir yang lebih baik gitu, nggak mesti cowok yang provide sih, gitu. Yang penting agree, sepakat gitu ya. Jadi kuncinya sih komunikasi, ini di agree aja siapa role-nya apa gitu. Kalau memang dia sepakat ya apa-apa gitu. Tapi kan mudah di mulut, betul. berat di praktek. Betul. Soalnya laki-laki itu faktor yang nggak kesebut dan nggak kerasa sekarang adalah faktor egonya. Betul. Laki-laki tuh pengen ngerasa dilihat, maksudnya ini bukan hanya kami ya. Maksud gue kayaknya emang udah bergenerasi gitu, beribu-ribu laki-laki. Laki-laki tuh pengennya tuh dikagumi, dihormati, bukan dihormati, tapi kayak dia pengen punya pasangan yang aduh lu hebat ya gitu. Sehingga kalau misalnya itu nggak dapat di rumah, laki-laki itu nyari-nyari di luar. Kenapa ketawa lu? Arik, bisnis manajer gue. Gue sebut. Gue sih nggak apa-apa, gue pengen gue di rumah main PS gitu. Iya benar. Gue nggak apa-apa sih gue. Di New York kan gue sebenarnya nggak banyak kerjaan ya. Gue menikmati peran itu. Menikmati peran ada di rumah, urusan anak-anak sama gue, masak dan segala macamnya. Gue sih menikmati ya, cuman makanya gue ngerti tuh kalau misalkan ibu-ibu, saya ngerti kalau misalkan lu tiap pagi menjelang siang buka kulkas terus ngeliatin kulkas, masak apa gue? Ngerti itu gue tuh. Terus gue juga ngerti kalau sibuk-sibuk masak nggak dimakan. Kalau gue taruh kulkas isinya makanan kemarin, akhirnya gue yang makan. Gue ngerti itu semua itu. Gue ngerti. Tapi gue menikmati peran itu. Ya mungkin kalau kami ya udah nggak apa-apa. Yang cewek kerja aja. Beda-beda lah ya tiap orang kan. Beda-beda. Tapi ya itulah kenapa pendapatnya Pak Roy adalah pendapatnya Pak Roy. Lu hanya gunakan masukan ini sebagai patokan aja. Ini menarik juga deh sebenarnya menjawab email. Bagus, Arik ide lu. Idenya dia bukan ide gue. Gue aja baru ngerti maksud dia tadi waktu naik eskalator. Tapi terima kasih banyak. Gue ada pertanyaan yang belum keluar. Kayaknya program kerja sama kita udah keluar. Terus program lu juga keluar. Iya. Ada lagi yang pengen disampaikan sama Bang Saku yang gue belum sempat angkat? Apa ya? Enggak sih udah. Enggak? Aman. Ya. Nonton Mensreya Jakarta tanggal 30 Agustus 2025 Betul. di Indonesia Arena. Betul. Be a part of Southeast Asia History. Acara komedi terbesar. Jago dia gitu-gitu tuh. Emang bener gue cuma mengangkat fakta. 10.000 guys ya, dan lihat Roy. Kalau lu duduk di Royal apa Skybox ya, itu lu bisa ngeliat langsung tuh. Nanti gampang lah nanti. Silakan disikat aja. Tiketnya masih ada sekali lagi di mensreya.id. Yang habis itu adalah Diamond, Gold, Skybox, Royal Box, Sweet Room habis. Sisanya masih bisa disikat. Silver gerak kenceng. Tapi yang kayak tadi gue bilang tuh, kalau lo nggak mau beli lock fund 3 juta, tahan 6 bulan dapat silver langsung, lock fund 7,5 juta, tahan 12 bulan dapat sapphire, atau lock fundnya 15 juta tapi keepnya 6 bulan dapat sapphire. Sisanya informasi tentang potongan dan cara dapetin kaos ini di mensreya tadi. Roy, terima kasih banyak. Terima kasih sudah masih nonton stand up gue dari tahun 2013 sampai 2025. 13 tahun. Itu dia. Makasih banyak. Thank you. Bye-bye.